masuklah di dunia kerja. Mereka itu harus kita apresiasi Gen Z ini. Mereka langsung iya aja dia. Gen Z ini harus diapresiasi. Kenapa? Karena mereka itu adalah generasi yang paling peduli dengan kondisi mentalnya. Barangkali misalnya ada yang habis putus cinta. Atau pernah mengalami luka batin? Sejauh ini sepertinya tidak pernah. Semua orang pasti pernah. Hello. Udah kebaca nih ternyata guys. Saya mengamati fenomena Gen Z hari ini. Itu pun yang sebentar-sebentar mereka pengen healing itu sebenarnya memang kebutuhan kita untuk mereka untuk healing atau memang fenomena apa ini? Aduh, aku stres gitu kan, misalnya nih lagi numpuk kerjaan, terus kerjaan yang jadi tanggung jawab saya ternyata gagal gitu, terus kita stres, wah dia nih kurang bersyukur, nggak ada hubungannya gitu, ya kan, kamu kurang berdoa bang, kamu nggak jauh sih kamu sama Tuhan. Kalau kita membiarkan aku kayak ini ya lagi apa adanya, ya aku seadanya, tapi di media sosial wow banget, nah ini nggak sehat secara mental. Terus yang bagus gimana yang Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast Suara Positif, ruang berbagi energi positif dan inspirasi kebaikan. Kembali lagi bersama dengan saya, Muhris, dan tentu saja bersama dengan Bang Wahyudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita kali ini, Bang Wahyudi, mengangkat sebuah temanya itu tentang kesehatan mental. Nah, kita sudah mengundang salah seorang narasumber. Beliau adalah orang yang kompeten di bidang ini, sehingga kita mengundang beliau. Mungkin langsung saja kita perkenalkan beliau. Nama beliau adalah Ibu Santi Komalasari. Kemudian gelar beliau Magister Psikologi dan beliau adalah seorang psikolog, Bang. Mungkin kita sapa langsung beliau. Oh iya, silakan. Oke. Selamat siang atau selamat sore, Ibu. Selamat sore. Oke, bagaimana Mas? kabarnya? Baik, alhamdulillah. Best banget kondisinya. Iya, siap. Berangkatnya dari mana tadi, Ibu? Dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin. Ya, kebetulan kita syutingnya ini kan lagi di Kota Banjarbaru gitu. Mungkin kita minta dulu sama Ibu untuk memperkenalkan diri beliau. Biasanya kan yang memperkenalkan sebenarnya host ya Bu ya. Nah, tapi di podcast ini kita minta Ibu memperkenalkan kepada para pemirsa siapa Ibu sebenarnya gitu. Kami persilakan Ibu. Harus yang sebenarnya banget nih. Ya seperlunya aja Bu. Sepenuhnya. Terima kasih kesempatannya, senang sekali bisa ikut di sini untuk diskusi bareng, ngobrol bareng ya. Saya Santi Komalasari, MPC Psikolog. Saya dosen di UIN Antasari Banjarmasin sehari-harinya, yang saat ini sedang menempuh pendidikan S3, jadi ada tugas belajar dan insya Allah di tahun ini juga selesai. Amin. Amin. Kemudian saya juga berpraktek secara mandiri sejak 11 tahun lalu di Banjarbaru, di Kota Baru 3 tahun lalu, dan di Banjarmasin 2 tahun lalu milik sendiri. Untuk konsultan psikologinya saya punya 2, tapi juga berpraktek di UIN Antasari. Sehari-hari selain meneliti, kemudian berpraktek sebagai psikolog, kemudian mendampingi banyak perusahaan sesuai kebutuhan mereka, saya juga aktif untuk bekerja sama dengan beberapa LSM yang ada di sekitar kita lah, begitu kurang lebihnya. Itu kali ya yang bisa saya ceritakan tentang saya. Singkat, padat, dan sangat dipahami Bu. Oke, baik Mas. Mengawali dialog perbincangan kita pada podcast kali ini, silakan Bang Wahyudi. Biar Gen Z dulu lah ya. Saya Genji ya, tahun 98 Genji. Oh iya, masih Genji. Iya, Gen Z. kan? Disertasi saya tentang Gen Z di Kalsel. Nah, teman-teman yang merasa Genji wajib lah nonton video kita Curhat ini. dulu lah, curhat. Boleh lah, Curhat Bu, belum nikah Bu. Kode keras. Enggak, mungkin karena tema kita tentang kesehatan mental, mungkin beberapa orang ya, sebagian besar mungkin hanya mengenal istilah kesehatan mental itu sepertinya ada yang masalah dengan perilakunya Bu. Sebenarnya apa sih itu kesehatan mental yang sebenarnya gitu? Kesehatan mental itu banyak teorinya, tapi secara garis besar dan supaya kita sama-sama mudah memahami, kesehatan mental itu adalah kondisi mental yang sehat. Mental itu mencakup 3 hal. Pikiran. Jadi kalau pikirannya itu kebanyakan atau OVT kata Gen Z ya, overthinking. Nah, itu juga harus dikontrol atau dijaga supaya sehat. Yang kedua, emosional. Dikit-dikit baper itu. Nah, itu juga tidak boleh, harus dikendalikan atau di maintain gitu. Itu juga salah satu ciri mental yang sehat. Dan yang ketiga, tidak kalah penting, tadi juga udah di-mention, itu perilaku. Jadi apa yang kita lakuin itu mestinya
adaptif atau sesuai dengan yang semestinya, tidak boleh maladaptif. Nah, ketiga macam ini itu sehat secara mental, tapi tidak cukup di situ. Seimbang. Nah, seimbang dengan yang ada di hal lainnya juga, misalnya relation atau sosialnya itu juga bagus. Itu kesehatan secara mental yang berdampak pada sosial, kesehatan mental yang berkaitan juga dengan religiusitas misalnya. Nah, jadi kesehatan mental itu tidak bisa dia berdiri sendiri, jadi berkaitan dengan hal-hal lainnya atau bidang-bidang lainnya. Jadi orang dikatakan sehat mental tuh gimana? Yang mampu mengendalikan 3 macam tadi, pikiran, perasaan dan perilaku, sama dia adaptable atau bisa beradaptasi dengan lingkungan, religiusitasnya dan lainnya secara seimbang gitu. Itu sehat mental. Langsung dia loading. Aku gitu nggak ya? Sih gitu sambil dah. mikir, Bu. Saya sebenarnya sambil mikir, jangan-jangan ketiga ciri tersebut ada di saya. Ada apa nggak ada? Ya, kayaknya ada salah satunya lah, Bu ya. Mudah-mudahan setelah podcast ini saya bisa lebih tercerahkan. Gitu. Silakan, Bang Wahyudi. Sudah mewakili Gen Z tadi, Bang. Saya mengamati fenomena Gen Z hari ini. Itu Bu yang sebentar-sebentar mereka pengen healing itu sebenarnya memang kebutuhan kita untuk mereka untuk healing atau memang fenomena apa ini gitu? Atau FOMO ya, Pak ya? Cakep. Betul. Jadi sebenarnya itu adalah FOMO atau fear of missing out, takut ketinggalan gitu, takut dibilang nggak keren, makanya aku ngikut-ngikut. Healing apa coba artinya, tahu nggak? Healing itu kan bahasa Inggris ya? Apa teman-teman? Bantu jawab di komentar. Iya, heal itu kan apa? Healing itu apa? Yo. Gak bisa bahasa Inggris. Tanya balik nih. Biasanya kalau ditanya, ayo healing, aku butuh healing nih. Healingnya ke gunung, pantai, ke puncak, gunung, ke mall, terus tring gitu ya, yang datang oren-oren itu gitu atau yang lainnya. Padahal healing itu atau self healing itu artinya penyembuhan luka batin. Nah, jadi kebayang dong kami orang-orang psikolog atau psikiater yang tahu artinya itu kadang-kadang agak geli sendiri. Sering orang bilang, aku lagi healing, oh dia lagi penyembuhan luka batin, oh dia lagi penyembuhan luka batin. Arti yang sebenarnya itu. Nah, cuman jadi bergeser arti healing itu liburan. Iya. Baca buku, menenangkan diri itu healing. Padahal sebenarnya makna healing yang sesungguhnya itu adalah proses penyembuhan luka batin. Nah, makanya ini disebut jadi pergeseran makna dan FOMO. Jadi sebenarnya itu sih masalahnya. Jadi bukan berarti itu nggak boleh itu liburan, tapi itu bukan healing yang sesungguhnya. Gitu. Jadi makna healing sesungguhnya lebih dalam ya. Dalam sekali, betul. Healing tapi malah seru-seruan di gunung, itu kan bukan healing ya namanya, Pak? Itu liburan. Ya, gitu. mungkin itu juga proses penyembuhan luka batin. Tapi makna healing sebenarnya itu adalah semua yang berkaitan dengan proses, entah sendiri, entah yang lainnya. Jadi beda antara healing dan liburan tadi. Tapi bisa jadi liburan itu bagian dari healing gitu. Jadi ini melalui podcast ini mari kita luruskan. Ya, cakep, ya kan? Jangan menggunakan istilah healing kalau tidak paham maknanya. Dicatat tuh ya teman-teman. Betul. Boleh lah. Ya. Jangan dilarang. Healing garis bawah FOMO gitu. Tapi maknanya lebih dalam. Lebih dalam, betul. Barangkali misalnya ada yang habis putus cinta, atau Morris misalnya. pernah mengalami luka batin. Sejauh ini sepertinya tidak pernah. Semua orang pasti pernah. Hello. Udah kebaca nih ternyata guys. Nah ini kan juga kalau kita bicara soal mental health yang saya tahu Bu ya. Jadi memang mental health ini kalau kita kaitkan dengan masalah pekerjaan misalnya. Sering juga misalnya khususnya saya nggak tahu ya apakah mau menyebutkan istilah Gen Z atau misalnya ya pokoknya generasi setelah Gen Z lah Bu. Mereka tuh kalau di pekerjaan itu merasa kalau misalnya dibentak sedikit aja kena mental gitu Bu. Nah itu langsung dilarikan ke bahasa mental health nih lemah dan segala macam. Itu bagaimana kita sebagai
misalnya saya orang dewasa menyikapi kalau misalnya punya teman yang seperti itu gitu, bagaimana Bu? Ini pembahasan yang sangat menggelora jiwa dan raga saya. Cukup umum. Oleh sebab itu disertasi saya tentang Gen Z di dunia kerja gitu. Jadi saya mempelajari tidak hanya di masyarakat Indonesia tapi juga di seluruh dunia melalui jurnal-jurnal internasional yang entah berapa ribu yang sudah saya analisis atau saya pelajari lebih dalam. Jadi fenomena ini terjadi tidak hanya di Indonesia saja, apalagi di Banjarbaru atau di Kalsel gitu, tapi di seluruh dunia tuh terjadi. Kenapa? Nah, asal usulnya itu karena mereka Gen Z itu dia tumbuh bersama teknologi. Beda sama milenial seperti saya gitu ya kan. Gen Z itu ada dua teori, 95 sampai 2012 atau 97 sampai 2012. Dua-duanya benar, nggak ada masalah. Nah, di usia-usia itu atau kelahiran itu mereka tumbuh bersama teknologi sehingga mengalami flooding information atau informasi yang berlebihan, kesulitan untuk menyaring gitu. Nah, sedangkan yang hidup dengan Gen Z ini mayoritas adalah boomer gitu, yang lebih senior di atas di bawah 1980 gitu, tahun 70-an, 60-an, yang tidak tumbuh dan berkembang bersama teknologi sehingga tidak bisa mengimbangi. Milenial itu sibuk dengan dirinya karena dia udah top of the top moment gitu kan ya, dia meniti karir apa segala macam sehingga tidak bisa mendampingi. Nah, Gen Z ini pada akhirnya karena tidak bisa menyaring dengan optimal, jadi semua informasi itu masuk cuma tidak mendalam. Nah, kelemahannya itu masuklah di dunia kerja. Mereka itu harus kita apresiasi Gen Z ini. Mereka langsung iya aja dia. Gen Z ini harus diapresiasi. Kenapa? Karena mereka itu adalah generasi yang paling peduli dengan kondisi mentalnya. Dia sangat mengerti dan peduli sekali dengan kondisi mentalnya. Nah, tapi karena informasinya tadi banyak dan tidak mendalam, akhirnya mudah merasa seperti itu. Nah, tanpa secara mendalam mengetahui apa sih maksudnya ini banget gitu. Jadi kebanyakan self diagnose atau mendiagnosa diri sendiri yang kadang keliru karena bukan ahlinya yang belajar di situ. Nah, kaitannya dengan pekerjaan, ketika dia mendapatkan bentakan atau misalnya target yang menurut dia nggak masuk akal, dia keburu blocking gitu. Jadi menutup dari dunia luar ya. Dunia luar, dia memproses sendiri. Kemudian dia cerita sama temennya, kayak gitu juga modelnya kan, karena generasi Z gitu, sama-sama gitu. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, menurut riset ya, sekali lagi, Gen Z itu dia memang punya kelemahan dalam hal itu. Tapi kelebihannya yang tidak dimiliki oleh generasi yang lain adalah mereka pembelajar cepat. Nah, jadi pinter-pinter men-switch-nya aja lagi. Gimana caranya supaya nggak terlalu banyak sisi negatifnya, bisa dioptimalkan sisi yang positifnya tapi gitu. Lebih ditonjolkan yang sisi positifnya. Betul. Dan menguatkan ketahanan mentalnya gitu. Betul. Ini ada satu pertanyaan dari saya pribadi. Sebenarnya saya udah pernah membaca ini, tapi mungkin karena saya lupa ya Bu ya. Mungkin bisa diluruskan. Ini kan ada dua istilah nih. Kalau kita misalnya sakit mental atau merasa itu kita lari ke psikolog atau ke psikiater, dan itu ada bedanya gak kira-kira Bu? Apa beda antara seorang psikolog dan seorang psikiater? Cakep. Gitu. Saya luruskan nih, nggak saya bengkokkan ya. Siap. Oke. Jadi bengkokin Bu, kasihan. Iya, jangan dibengkokin, kasihan. Jadi ini pertanyaan yang bagus banget. Psikolog dan psikiater itu dua profesi yang berbeda. Kalau psikiater itu dia dokter yang spesialisnya jiwa. Ada spesialis penyakit dalam, ada spesialis kulit, ada spesialis jiwa. Nah, spesialis jiwa itu psikiater. Jadi ketika dia mengalami problem psikologis yang sudah patologis atau sifatnya klinis, misalnya
saya udah nggak bisa membedakan saya ini lagi senang apa lagi sedih, terus kemudian saya sulit tidur yang nggak jelas, saya nangis tiba-tiba nggak jelas, jadi dia udah mulai nggak bisa membedakan aku ini lagi baik-baik saja apa enggak, dan kondisinya udah sampai seperti itu. Nah itu bisa ke psikiater menceritakan apa yang dialami, nanti penanganannya farmakologi atau obat begitu. Iya. Dan tidak boleh putus obat. Nah ini yang kita sering salah, terutama Gen Z. Aku udah baik-baik aja nih, dah obat. Padahal nggak gitu konsepnya. Dokter itu meresepkan secara bertahap gitu. Nah boleh berhenti obat ketika dokter sudah mengatakan selesai, baru boleh putus obat. Psikiater itu seperti itu. Kalau psikolog itu S1, S2 plus profesinya, makanya dia double degree, MPsy psikolog gitu. Itu adalah yang mempelajari ilmu perilaku manusia gitu. Jadi dia berpraktek untuk orang-orang yang mengalami, dia ngerasa ada yang nggak beres nih dari dirinya. Baik segi pikiran, aku kok belakangan ini overthinking ya, itu ke psikolog. Terus aku kok gampang baper ya, itu ke psikolog. Atau misalnya orang-orang di sekitarku kok sudah mulai pada menjauhi aku ya, jadi nggak cuma 1 atau 2 orang. Kan kalau 1-2 orang menjauhi kita, mungkin emang orangnya aja nih. Tapi kok mostly kalau kebanyakan itu bisa jadi problem di kita, dan pada saat kita sadar atau kita tidak sadar, nah itu ke psikolog. Jadi berkaitan dengan 3 macam tadi itu ke psikolog dulu. Nanti psikolog bisa membantu penanganannya dengan cara konseling gitu atau terapi psikologi. Tapi bukan yang di gimana-gimanain ya gitu. Banyak tekniknya, hipnoterapi ada, kalau trauma psikotraumatologi ada, atau terapi-terapi lainnya. Jadi sangat berbeda. Cuman sejak tahun 2024 psikolog itu tidak lagi harus S2 profesi. Jadi S1 psikologi lanjut Langsung profesi profesi saja. bisa. Betul, kembali seperti sebelum tahun 2000. Kan sejak tahun 2000 harus magister profesi atau mapro. Jadi Gen Z kalau mau jadi psikolog sekarang jauh lebih mudah. Begitu. Silakan bagi yang Nanti berminat. mungkin bisa mau langsung ke praktek beliau. Di belakang layar ya teman-temannya, di belakang layar. Bu, saya kembali ke Gen Z tadi dan dunia kerja sebenarnya. Ya. Tadi soal healing dan segala macam. Ini kan kita juga sering mendengar Gen Z ini kalau dia dapat pekerjaan, kemudian dia sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kemudian merasa ini bukan passion dia, terus tiba-tiba dia pindah gitu nyari. Ini secara kesehatan mental bagaimana, Bu? Ini juga fenomena yang cukup tinggi terjadi, sehingga di perusahaan itu manajer-manajer HRD atau vice president atau bahkan CEO itu kalau ketemu dengan saya curhatannya pasti ini. Turnovernya jadi sangat tinggi di perusahaan itu, dan kebanyakan bisa 90% itu 90%? adalah Gen Z. Wow. Betul. Nah, jadi berkaitan dengan kesehatan mental, pindah kerja itu sebenarnya nggak apa-apa. Kalau misalnya isunya atau penyebabnya itu tentang misalnya lingkungan kerja yang toksik, atau barangkali dia merasa tidak bisa berkembang di situ, itu boleh, nggak apa-apa. Nah tapi kenyataannya kebanyakan itu karena yang merasa nggak nyaman. Menurut disertasi saya ya, karena merasa kurang tantangan, nggak menarik, atau misalnya itu terlalu berat, nggak sehat buat saya, gitu. Jadi tantangan itu dirasakan terlalu berat, sehingga itu mengganggu mental health atau kesehatan mental saya gitu. Terus alasan yang lainnya adalah, padahal nggak ada konflik gitu. Alasan yang lainnya adalah berkonflik dengan rekan atau atasan, tapi dengan alasan nggak suka aja gitu. Nah itu yang nggak boleh. Makanya salah satu hasil disertasi saya dan biasanya rekomendasi yang saya berikan untuk perusahaan itu adalah adanya CMC, coaching, mentoring, dan konseling untuk mereka khususnya yang punya bawahan Gen Z. Jadi yang diberi treatment itu adalah pimpinannya. Nah, menurut disertasi saya yang cocok adalah pemimpin
yang empower atau bisa memberdayakan bawahannya atau biasa disebut empowering leadership gitu. Jadi itu yang bisa menyeimbangkan fenomena-fenomena Gen Z di dunia kerja gitu. Karena kita butuh banget Gen Z. Mereka ini loh yang akan memimpin perusahaan, akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan kan gitu. Jadi treatment kita mesti mengempower mereka gitu. Itu fenomena yang tertinggi problem Gen Z di tempat kerja. Berhenti kerja itu tadi. Betul itu. Kemudian masih problem masalah sendiri ya berarti ya. Ya. Kemudian ini Bu, mohon izin agak loncat sedikit mungkin ya. Loncat kemana nih? Loncat mana nih? Loncat Iya. ke laptop. Ibu pasti juga punya, karena tadi praktek juga Bu ya. Pasti mungkin sudah banyak pasien. Pasien namanya pasien. Klien, kita klien, menyebutnya ya, mohon maaf. klien atau klien. Betul. Nah, itu sejauh ini kalau misalnya Ibu menangani klien itu mungkin tingkat mentalnya berbeda-beda Bu ya. Nah, itu biasanya kalau misalnya yang paling bisa dikatakan paling parah itu ketika misalnya dia ikut terapi, potensi dia untuk kembali untuk menjadi mungkin tidak normal seutuhnya Bu ya, tetapi itu potensi untuk kembali menjadi dirinya seperti dulu itu apakah masih sangat mungkin atau hanya 50-50 sebenarnya Bu kalau udah levelnya parah banget gitu. Oke. Kondisi psikologis seseorang itu kan beragam ya. Dan biasanya selain konseling untuk screening atau kita mencari tahu nih problem utamanya apa, kita juga melakukan tes psikologi atau kita biasa menyebutkan psychological check up. Kalau di tempat saya nyebutnya PCU. Jadi memeriksa secara umum psikologis kita kayak kita medical gitu. Tapi ini sisi psychological. Nah, itu banyak tuh yang dicek. Dan ketika kalau pertanyaan Mas tadi tentang ini derajat keparahannya udah tinggi nih gitu atau sangat berat lah gitu ya semuanya, maka treatment yang dilakukan biasanya cukup rapat. Cukup rapat tuh maksudnya seminggu 2 kali kita konseling, apalagi kalau ada traumanya misalnya gitu, itu diselingi dengan terapinya juga. Kalau dibutuhkan itu biasanya social supportnya itu dia siapa, misalnya orang tua, saudara, pasangan gitu, itu juga perlu sesi pertemuan tersendiri Pendekatan. karena dia support sistemnya, apalagi support sistem utama gitu. Nah, mungkin nggak sih balik seperti dulu, atau mungkin yang dimaksud mungkin nggak sih menjadi jauh lebih baik normal seperti orang pada umumnya? Jawabannya mungkin. Kunci utamanya itu adalah keinginan dia untuk pulih. Ke diri sendiri berarti Bu Yap, ya. 70%. Sisanya 30% saja. Jadi kuncinya dari dia. Makanya berbeda. Kayak misalnya saya sebagai psikolog di salah satu perusahaan misalnya atau instansi yang ada di pemerintahan kita. Ketika ada pekerja yang cukup terhambat gitu ya menyelesaikan atau kinerjanya kurang baik, itu disarankan ke saya biasanya akan sulit berubah kecuali dia sendiri yang meminta untuk dijadwalkan ke saya, atau orang yang datang ke tempat praktek saya menurut keinginannya sendiri itu jauh lebih mudah ditangani dibandingkan dia diajak orang tuanya, diajak pasangannya. Kurang adanya kesadaran dari dia. Dorongannya harus dari dalam diri sendiri Bu ya. 70% keinginan dia untuk pulih. Nah, kemudian tadi saya mau, karena tadi juga Ibu nyinggung soal adanya support system ya di sekeliling kita. Ini kan juga sebenarnya ada fenomena ya. Saya tidak tahu apakah ini berlaku secara umum Bu. Nah, ini kan fenomenanya misalnya mudah-mudahan ya tidak di antara kita, maksudnya yang ada di sini. Apa Ini nih, kan kadang, apa nih? kadang kita punya keluarga itu yang dalam tanda kutip ya. Justru keluarga ini yang sepertinya ya membuat, misalnya dia seorang anak gitu. Nah, yang keluarga yang seharusnya menjadi support system bagi si anak, tapi ternyata justru ia yang membuat mental si anak itu akhirnya kacau gitu. Nah, itu bagaimana fenomena ini kalau dari kacamata Ibu? Itu yang paling banyak terjadi memang. Jadi tanpa disadari yang membuat kondisi mental kita tidak sehat itu Lingkungan adalah keluarga. orang terdekat. Gitu. Kenapa bisa begitu? Misalnya
relasi antara anak dan orang tua. Kita sebagai anak kan nggak bisa memilih dilahirkan dari orang tua yang kayak mana, kan gitu. Nah, jadi karena merasa sumber permasalahannya itu adalah orang tua, tapi kita tidak bisa menghilangkan orang ini gitu kan, atau ganti orang tua gitu kan, nggak bisa tuh. Tidak semudah itu. Nggak bisa. Tidak semudah itu. Kakak Anda masih ikut. Iya gitu. Nah jadi akhirnya ya udahlah, terima aja tanpa edukasi yang memadai dari si anak. Jadi merasa dia mungkin pantas dibegitukan, atau mungkin yang betul itu yang orang tua itu lakukan. Makanya biasanya yang orang tuanya belum beres dengan dirinya sendiri itu berdampak pada anaknya berupa mewariskan itu tadi gitu. Karena kan role modelnya begitu. Pola asuhnya juga pasti juga berpengaruh dan seterusnya gitu. Tadi. Jadi memang kalau kaitannya dengan pewarisan tadi itu bisa diwariskan begitu ya, Bu ya? Kalau orang DNA. Bisa menurun, Bu ya? Betul. Meskipun nggak ada ditentukan sekian persen sampai detik ini belum ada ditentukan seberapa besar pengaruh DNA itu atau keturunan terhadap kondisi psikologis atau kondisi mental seseorang. Tapi yang bisa kita jadikan acuan itu adalah bagaimana relasi sosialnya gitu. Jadi kayak orang tua bagaimana dia mengasuh anaknya, nah itu berpotensi besar mempengaruhi kondisi psikologis si anak ini tadi. Atau pasangan misalnya, pasangannya yang ternyata ada problem gitu atau gangguan kepribadian tertentu gitu. Nah si pasangannya satunya ini merasa bahwa aku pantas dibegitukan, oh ternyata memang begitu kali ya atau gimana. Nah setelah 15 tahun baru menyadari bahwa dia ini toxic relationship. Nah kayak gitu-gitu tuh juga ada. Atau kalau di sekolah misalnya teman-temanku yang satu circle sama aku modelnya kayak begini gitu. Misalnya suka melanggar peraturan atau apa. Biasalah anak SMA kan kayak gitu, normal aja karena teman-temanku gitu. Nah akhirnya terbentuk mental bahwa rebel itu tadi boleh gitu, itu biasa, itu nggak apa-apa gitu. Jadi semakin memperparah kondisi. Jadi lebih ke lingkungan sih kebanyakan yang paling mempengaruhi. Meskipun begitu DNA tadi juga ada. Kalau kita bicara masalah ini validasi, Bu. Kan sekarang kita banyak melihat di media sosial orang menginginkan validasi itu agar menyampaikan ke orang lain saya sukses segala macam gitu ya kan. Ada yang berbeda antara dirinya di media sosial dengan dirinya di alam nyata gitu ya. Iya, di alam nyata dan alam media sosial berbeda. Ya. Oke. Ini dari sisi kesehatan mental bagaimana, Bu, ini lihatnya? Oke. Sosial media itu idealnya adalah digunakan sesuai dengan tujuan. Nah, misalnya saya introvert, misalnya saya tertutup, saya tidak nyaman ketemu lebih dari 3 orang, saya malas banget. Tapi ketika lagi kumpul banyak orang gitu dengan terpaksa terus harus berfoto, saya akan berfoto yang wah gitu. Habis itu saya pengsan karena kehabisan energi misalnya. Energinya dikuras. Iya, betul. Nah, dilihat lagi tujuannya. Ketika dia tujuannya itu adalah brand image atau membangun image dan tujuan jangka panjangnya adalah untuk kebaikan, itu boleh dengan syarat, harus cepet nih ngomongnya, setelah dipotong. Dengan syarat dirinya belajar untuk meningkatkan kemampuan lebih baik lagi. Jadi boleh nggak sih terlalu berbeda? Jawabannya boleh tergantung tujuan, tapi baiknya itu di-adjust. Jadi nggak boleh terlalu fake, nggak boleh terlalu ini pencitraan yang buruk jadinya kalau nggak sesuai dengan dirinya. Nah itu diturunkan, tapi kemampuan kita itu dinaikkan sehingga gapnya kecil.
Kalau kita membiarkan aku kayak ini ya lagi apa adanya aja, aku seadanya, tapi di media sosial wow banget. Nah ini nggak sehat secara mental. Ya. Terus yang bagus gimana? Yang di sosial media diturunkan ya biasa aja, nggak usah berlebihan. Tapi juga karena sesuai kebutuhan, ya sesekali boleh karena membangun brand image itu kan juga penting apalagi untuk jangka panjang ke depan. Tapi di satu sisi keterampilan kita juga harus dinaikkan, terus belajar supaya bisa lebih baik juga gitu. Tuh nggak ada orang yang sempurna kan ya. Iya, betul. Kaitannya dengan politik sih Bu. Boleh, saya juga psikologi politik. Kaitannya tadi dengan validasi tadi, dengan pencitraan sih lebihnya. Ini kan kalau yang gapnya antara realitas dengan apa namanya pencitraannya agak gapnya terlalu besar ini kan kayak ini kan. Iya. Tapi kalau yang jaraknya mungkin sedikit aja kan nggak masalah. Nah Nggak sekarang masalah. kan kita melihat banyak fenomena orang-orang jadi tokoh publik, tokoh politik dengan pencitraan yang luar biasa tanpa disertai dengan kemampuan yang mumpuni gitu. Sehingga feedbacknya yang dirasakan rakyat itu adalah oh ternyata setelah dia terpilih atau duduk oh tidak sehebat apa namanya citra yang selama ini yang kita dapatkan. Itu gimana Bu ininya? Ya itu mungkin yang mendampinginya yang perlu Timnya lah ya. iya perlu mengkaji lagi. Kenapa? Karena memang terus terang saya sejak 2010 sampai dengan saat ini tuh cukup sering ya, sering setiap tahun tuh pasti beberapa orang jadi konsultan untuk membangun branding gitu, termasuk biasanya sih mostly untuk politik ya, jarang yang sudah di posisi tertentu, meskipun juga ada gitu. Nah jadi sebagai konsultan saya biasanya memang ada yang saya setujui, ada yang tidak saya setujui. Rencana kan pencitraan itu kan by design, di konsep. Nah kadang saya memasukkan yang ini nggak usah atau yang ini dibuat lebih begini, yang ini dibuat lebih begini. Di satu sisi itu yang bersangkutan gimana caranya dilatih. Misalnya public speakingnya, public speaking itu kan kaitannya dengan komunikasi yang tidak hanya isi pesan tapi juga nada suara, intonasi dan tentunya yang paling utama adalah gestur. Nah ini yang perlu dilatih. Terus sebagai public figure atau calon public figure kita cari tahu kelemahannya di mana. Oh misalnya kemampuan analitis ketika nanti dia diwawancara oleh wartawan misalnya, itu agak ceplos-ceplos gitu misal, karena kita kurang analitisnya, jadi yang keluar adalah bukan bahasa-bahasa yang diplomasi gitu. Diplomasi. Nah berarti kalau kita udah tahu kelemahannya di situ yang dia perlu tingkatkan keterampilannya. Jadi idealnya adalah sebelum dia menjabat sampai dia menjabat karena butuh adaptasi gitu. Jadi kontinuitas itu penting dan yang paling penting terus belajarnya itu. Karena pencitraan di satu sisi kan dibutuhkan. Untuk apa sih? Trust, ya kan? Nah, tapi di sisi lain itu tidak boleh dipisahkan dari kita. Kalau itu terlalu jauh atau tidak sesuai dengan kenyataan diri kita, itu sama kayak kita pakai topeng. Sampai kapan sih bisa ditutupin terus kan? Pasti juga akan terlihat. Dan kalau sampai terlihat dan terlalu jauh gapnya, itu bisa jadi bumerang kita sendiri. Menimbulkan dampak yang besar. Iya, dampak negatif terutama. Dampak negatif. Wah, ini nggak ini anu gitu. Jadi baiknya memang maintenance-nya seperti itu. Artinya saya tadi mau menyebut apa? Integrasi tidak cukup hanya itu ya, kompetensi juga sangat penting ya untuk melengkapi hal itu. Betul. Kan fenomena sebenarnya. Iya, fenomena yang terjadi sekarang memang begitu. Sebenarnya saya mau bicara agak lebih dalam, cuman belum pantas sepertinya. Mungkin gini, mohon izin Bang, Ibu, masih tadi masalah lingkungan. Tadi kan kalau saya bilang itu kan bagaimana kalau misalnya mereka pada dasarnya punya
keluarga, ibu dan ayah gitu. Tapi bagaimana kalau justru sebaliknya, Bu? Misalnya Ini fatherless. pengalaman pribadi nih. Enggak, kebetulan alhamdulillah masih Oh. hidup semua. Oh. Yang Apa-apa, curhat aja, yang nggak fatherless atau misalnya yang motherless itu justru karena dia merasa saya nggak ada bapak lagi nih gitu. Justru itu bisa berpengaruh ke kehidupan dia dan nanti berdampak kepada kesehatan mental dia tuh. Itu bagaimana kalau fenomena yang semacam itu, Bu? Kan juga banyak kasusnya sebenarnya yang begitu. Makanya di dunia sampai ada Hari Ayah Sedunia kan. Iya, betul. Gitu. Itu mengangkat isu fatherless yang ada di muka bumi ini, selain motherless yang sudah ada isunya sejak lama. Jadi begini, sekali lagi kita itu kan bukan Tuhan ya, yang bisa menentukan aku ingin ada bapak dan ibuku lengkap, mereka begini dan begitu gitu. Kadang di situasi tertentu tidak memiliki itu gitu ya. Nah, terus gimana nih dengan kesehatan mental mereka? Ya biasanya memang menjadi problem biasanya karena ada figur yang tidak tergantikan. Misal nih kita tuh cuman bisa belajar tanggung jawab, mengambil keputusan, terus menyelesaikan masalah, kemudian tenang di saat situasi sulit, terus kemudian belajar tegas, kemudian belajar kerjasama yang baik dan seterusnya itu hanya bisa dari figur Dari ayah. sosok ayah, ya. Kenapa? Karena dari figur ibu, meskipun ibu kita ini pemilik perusahaan yang gede, nggak bisa. Dan dari ayah pun bukan ngasih tauin, cara ngambil keputusan itu begini, enggak. Tapi anak itu melihat. Begitu juga sebaliknya, dari sosok ibu kita belajar bagaimana mengelola emosinya, bagaimana menyelesaikan permasalahan itu. Untuk domestik ya, maksudnya yang cukup ribet dan seterusnya itu bisa ini. Nah, kebayang kalau salah satu figur atau keduanya tidak ada, anak ini belajar dari mana? Nah, itu yang perlu dipikirkan. Lalu solusinya apa? Ketika memang fatherless, maka ibu perlu mempelajari bagaimana caranya supaya sosok ayah itu bisa terwakili oleh ibunya, dan mungkin ada family member yang bisa dimintai tolong untuk membantu sehingga figur ayah itu bisa tetap muncul. Misal om atau pak D-nya atau kakeknya atau misalnya sepupunya atau siapapun yang laki-laki sekali waktu beraktivitas bersama gitu untuk anak tetap bisa mempelajari hal tersebut. Begitu juga kalau misalnya ibunya nih yang nggak ada, bisa minta tolong tantenya kah, budenya kah, neneknya kah gitu, supaya figur itu tetap ada dan tidak hilang meskipun tidak sempurna. Nah, diajak bicara secara hati ke hati, disesuaikan dengan usianya supaya anak punya pemahaman yang komprehensif meskipun tidak berada dalam keluarga yang utuh gitu. Gitu Riz, kira-kira. Bu, kembali lagi kalau kita bicara masalah Gen Z dan dunia kerja. Kalau saya jadi eksekutif di sebuah perusahaan, kemudian SDM ini sebagian besar adalah Gen Z tadi, pointer apa saja yang mesti saya perhatikan untuk bisa bukan hanya membuat mereka menjadi satu tim, tapi juga bisa mengupgrade mereka secara skill. Apa aja tuh yang perlu diperhatikan? Ya, kalau menurut disertasi saya lagi tadi dan riset-riset yang saya baca di seluruh dunia untuk memimpin Gen Z ini gimana gitu kan ya, itu atasannya perlu mempelajari tentang bagaimana mengempower mereka, memberdayakan mereka. Jadi Gen Z itu kebutuhannya adalah diberi ruang dan diberi kepercayaan untuk bisa explore lebih lanjut gitu. Jadi memberikan ruang. Jadi upayakan untuk melempar isu, terus minta tanggapan dari mereka. Ini mestinya gimana? Gitu. Jadi situasinya dibalik. Mereka dulu yang bicara, mereka dulu yang menyampaikan pendapat dan seterusnya. Kita memantik aja. Nah, baru ujungnya nanti kita yang mengkerucutkan. Oh, berarti baiknya gimana nih? Dari pertimbangannya tadi ini, pertimbangan baiknya gimana? Nah, sudah mulai mengerucut baru ambil keputusan yang menurut pendapat pimpinannya. Jadi gongnya tetap di pimpinannya itu.
gitu. Nah, saya juga sebagai konsultan di Bank BPD seluruh Indonesia, saya kerja di salah satu perusahaan di Jakarta yang menangani itu. Jadi para pimpinan Bank BPD di daerah tersebut itu beberapa juga sering mengajukan pertanyaan yang sama persis kayak begini. Saya menyarankan pada mereka kalau rapat itu jangan di ruangan rapat tertutup, meja yang segede gaban, kursi yang tegak kayak gitu-gitu. Ya. Dan tidak ada minuman apapun, tidak ada snack apapun, itu kalau bisa dihindari. Jadi meeting lah anytime, Di kafe anywhere. gitu ya? Di kafe, betul, kayak di sini. Terus habis itu mungkin sambil makan siang. Nah, atau kalau enggak meeting tapi nggak usah duduk. Nah, ini yang dipraktekkan salah satu perusahaan internasional yang ada di Jakarta. Jadi kayak meja seperti ini, cuman agak tinggi, kayak coffee morning, tea morning, tapi melingkar. Betul, bisa ditaruh gelasnya, bisa diinikan kayak gitu, sambil mendiskusikan meeting tadi gitu. Nah, itu pernah dilakukan salah satu bank besar di Sumatera. Habis saya bilang mereka coba lakukan, dan setelah selesai event gede itu yang belum pernah bank itu lakukan di sana, event gede berhasil dan sukses. Orang tersebut secara tidak sengaja ketemu dengan saya, dan dia menceritakan, saya rapatnya tuh di pantry dapur bank itu kan agak kaku kan, jadi kalau mau minum kopi apa segala macam harus di pantry gitu. Meeting di pantry, pulang kerja kami di coffee shop meeting, terus kadang sambil kegiatan lari pagi di hari Minggu gitu. Janjian habis mereka pada lari pagi terus ngumpul di satu tempat gitu, terus sambil meeting juga, dan hasilnya luar biasa, Gen Z semua bawahannya gitu. Itu efektif dan efisien, tapi tetap kontrol di pimpinan gitu. Jadi pola-pola top down begitu nggak berlaku lagi ya sekarang ya? Begini enggak ya? Kamu kurang sesuai. Kalaupun ada Gen Z yang cocok dengan itu, kecil sekali. Maksudnya ada tetap, tapi nggak banyak lah gitu. Bottom up sekarang sistemnya. Perlu digarisbawahi nih, Riz. Siap. Gen Z ya? Yoi. Ya masih gaji hitungannya, masih gaji. Gini, mau Kalau tanya. melihat fenomena Bu ya, kita melihat lagi. Overload dalam sisi beban kerja nih. Ya kan? Kalau kita melihat kondisi hari ini, itu yang datang ke ibu sebagai pasien itu, kemudian mereka juga bekerja, itu sebagian besar keluhan kesehatan mentalnya dari sisi apa, Bu? Ada yang tentang merasa workload pekerjaan, beban kerja. Nah, itu sarannya biasanya workload analysis. Kan ada analisis beban kerja. Gitu, tapi yang melakukan itu baiknya memang yang mengerti ya, bukan asal ngerjain gitu. Nah, biasanya psikolog di bidang industri dan organisasi kayak gitu. Terus kemudian yang diajarkan adalah skala prioritas sama manajemen waktu dan manajemen stres. Nah, untuk orang yang seperti itu tuh biasanya gitu. Kemudian yang kalau berkaitan dengan pekerjaan ya, itu lingkungan kerja yang toksik itu juga banyak banget. Kayak ngerasa nggak dikawani, tiba-tiba dulu rame, suka pergi bareng, cerita bareng, baju samaan, kerudung samaan, tiba-tiba ngerasa kayak dijauhin dan seterusnya. Nah, itu lingkungan pertemanan di tempat kerja yang toksik kayak gitu. Tuh paling sering penanganannya tuh biasanya kita cek dulu dia tuh ada kecenderungan untuk overthinkingnya tuh ada apa enggak gitu. Jangan-jangan dari dianya aja kayak gitu yang terlalu sensitif dan seterusnya. Terus juga yang paling banyak datang ke saya itu manajemen waktu yang buruk dan manajemen stres yang buruk gitu. Jadi dia nggak tahu mengelola stres gimana. Pokoknya kalau lagi merasa stres, mendapatkan tekanan, atau misalnya dia nggak bisa, kemudian dia stres, itu cenderung diabaikan.
Gitu, larinya kemana ya, ke gunung, ke pantai, dan itu nggak diselesaikan. Oh, jadi permasalahan intinya nggak selesai nih. Iya, akhirnya tumpuk menumpuk, lalu ke trigger atau terpicu dengan sesuatu yang sebenarnya remeh-temeh, tapi karena itu sudah ketumpuk bom waktu kan, meledaklah dia. Nah, orang-orang itu biasanya meledak dulu baru ke saya. Coba sebelum meledak itu sudah ke saya, kan nggak Pasca, Bu, ribet ya? ya kan? Pasca. Iya. Jadi orang yang sampai kalau dari perusahaan itu diarahin ke saya atau mereka yang datang ke saya itu pasti udah Udah meledak dulu. iya, lalu menyusuri keping-kepingannya ini yang agak repot karena kan harus mencari akar masalahnya kan gitu. Nah kadang-kadang kalau yang paling sering dialami itu gitu. Oh jadi kalau ada masalah itu harus diselesaikan lah. Ya iya emang dia bisa selesai sendiri. Tapi kan itu nggak penting bagi siapa. Nah gitu. Jadi kan banyak kerjaan. Nah berarti time management dan manajemen stresnya. Kalau menurut teori kesehatan mental sebenarnya mengolah stres itu bagaimana Bu tipsnya? Dilihat stresnya dulu. Nah, kalau stres pada manusia itu kan ada 4 level, ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Kita tuh harus tahu dulu, kita tuh ada problem nggak di situ. Nah, kalau tidak ada problem di situ berarti normal. Artinya, misalnya nih, saat aku dikasih tugas sama atasan. Langsung seporsi ini misalnya aku mengerjakannya pusang tapi aku bisa aja mengerjakannya dengan baik dan selesai, itu berarti normal. Tapi mulai ada gangguan misalnya kerjakan lagi nanti dulu, malah prokrastinasi misalnya. Prokrastinasi itu penundaan, jadi melakukan sesuatu yang seolah-olah penting padahal kan ada urusannya sama pekerjaan tadi. Jadi kayak pelarian gitu. Aku mesti mengerjakan yang ini padahal kan yang diminta yang urgent yang ini, tapi ini juga penting dan menyenangkan bagi aku. Itu udah ringan tuh. Bukan berarti ringan itu gampang ya. Ringan aja, nggak gitu konsepnya. Jadi Ringan tuh pemicu, kan udah ya? gangguan kan gitu. Apalagi yang sedang. Kalau sedang ini biasanya lebih parah dari itu, maksudnya 2 kali lipat gitu. Dia tidak ingin menyelesaikan, nanti dulu ini dulu, atau mungkin aku kan harus healing dulu padahal ngerjain juga belum, udah mau healing gitu. Nah itu ciri-cirinya. Atau berat berarti 2 kali lipatnya lagi. Sangat berat ya baru dikasih tugas dia langsung blocking, apalagi nih. Padahal kita bekerja ya untuk bekerja kan ya. Nah itu biasanya ciri-ciri yang sangat berat. Jadi kenali dulu, baru kita bisa mengatasinya. Cara mengatasinya gimana? Biasanya kalau berkaitan dengan stres kerja atau kita misalnya udah ada gangguan, itu biasanya saya selalu 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Skala prioritas dan manajemen waktu. Gitu. Jadi membuat jadwal. Untuk orang yang seperti ini, nah itu biasa membuat jadwal dan memilih mana yang prioritas. Prioritas kan ada 4 ya, penting dan mendesak, mendesak tapi nggak penting, Tidak penting dan mendesak. kayak gitu. Kadang mereka tuh blunder, semua penting dan semua mendesak, misalnya kayak gitu. Nggak ada pekerjaan ya. Healing, penting mendesak. Nah itu kan jadinya erroring tuh ya kan. Makanya biasanya 2 itu cara efektifnya gitu. Baru ada self healingnya, tapi bukan bepergian, itu nambah masalah baru biasanya. Jadi self healingnya apa? Misalnya sedang tidak nyaman mengerjakan sesuatu, boleh berhenti tapi tidak untuk mengerjakan hal lainnya. Jadi berhenti ya memang untuk diam, untuk santai, untuk Relax ini gitu ya. betul, dan time manajemennya tetap dijaga gitu. Terus kerja lagi, sistem cicil. Nah itu biasanya Gen Z itu gitu, sistem cicil, mengerjakan sedikit-sedikit tapi terus, itu lebih efektif. Beda sama milenial. Milenial ini 3 hari 3 malam nggak tidur juga gas gitu. Biasanya Gaspol. begitu. Nah beda-beda di setiap generasinya. Cuman kebanyakan itu tadi 2 keterampilan untuk manajemen waktu dan prioritas, lalu baru self healingnya yang betul-betul healingnya yang benar gitu. Kira-kira kalau kita punya saudara atau keluarga dengan parameter tadi, kapan kita anjurkan untuk datang ke psikolog?
kalau misalnya Ada ada saudara gejala? kita yang kayak gitu. Ada problem nih mereka gitu. As soon as possible sebenarnya, supaya lebih cepat tertangani. Nah, ini juga perlu diedukasi bahwa datang ke psikolog itu bukan untuk menyelesaikan masalah sebenarnya. Konseling yang berhasil itu adalah bisa membuat orang yang konseling itu muncul insight atau pemikiran yang cemerlang dari dalam dirinya untuk mengatasi problemnya. Sehingga kalau di dalam konseling itu klien belum muncul insight-nya, dia masih denial, enggak, aku nggak kayak gitu, perasaan ibu aja, ibu salah nih, misalnya kayak gitu, itu belum berhasil berarti. Nah, jadi sebenarnya orang-orang yang datang ke psikolog itu adalah dia mengupayakan untuk memulihkan dirinya sendiri. Punya kesadaran itu ya. Betul. Nah, gimana caranya tuh banyak sekali di dalam psikologis teknik untuk menanganinya, sehingga yang bersangkutan merasa lebih berharga, lebih ini gitu, dan bisa menyelesaikan permasalahannya. Sekarang itu yang datang ke psikolog di tempat praktek saya 11 tahun terakhir ini, kan sebelumnya saya prakteknya di Jogja dan di Cilacap, Jawa Tengah. Itu semakin kesini semakin beragam problemnya. Dari yang sangat remeh-temeh sekali sampai yang sangat berat itu ada gitu. Nah, kabar baiknya adalah ke psikolog itu tidak lagi seperti dulu yang orang gila gitu, enggak, udah enggak. Jadi mereka merasa nggak nyaman pun mereka datang gitu. Nah, itu yang sehat secara mental menurut saya. Kesadaran sejak saat ini dideteksi lebih awal berarti. Betul, sama aja kayak kita sakit fisik misalnya, dadaku sebelah kiri sakit banget nih, tapi biarin lah, mungkin masuk angin aja terus bertahun-tahun. Nah, kan nggak selesai tuh. Berarti gimana ya, kita ke bantuan profesional gitu, dan nggak mungkin juga kan kita ketemu dokter, dok, dada saya sebelah kiri sakit, kayaknya saya jantung, terus dokter bilang benar Anda jantung. Nah, nggak gitu juga kan, padahal sama kayak ke psikolog, datang aja dulu, ngobrol aja dulu, ngobrol lah istilahnya ya, kalau dalam bahasa kami itu konseling gitu. Bu, dalam salah satu literasi saya pernah membaca bedanya orang Indonesia yang mayoritas Muslim dengan orang Jepang dan luar sana yang mereka kebanyakan itu non Muslim. Kan trafficnya katanya di Jepang itu kan bunuh dirinya itu kan stresnya tinggi, bunuh dirinya juga tinggi. Betul. Kan. Kata teman saya yang pernah belajar di Jepang itu setiap hari itu pasti ada peristiwa bunuh diri di sana. Nah, menurut literasi itu bedanya kita di Indonesia yang mayoritas Muslim, kita itu punya kedekatan dengan Tuhan gitu ya, yang itu bisa menjadi sarana kita untuk melampiaskan atau menyampaikan apa yang menjadi persoalan hidup kita gitu. Nah, dari sisi kesehatan mental, hubungan kita dengan Tuhan ini seberapa jauh itu membuat kita lebih sehat sebenarnya? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali pemirsa, bagus sekali. Kenapa? Karena kebetulan saya pendidikannya S1, S2 profesi itu psikologi, tapi di kampus yang menekankan psikologi Islam di UII Jogja. Di UIN Antasari pun saya dosen di prodi psikologi Islam. Jadi memang mempelajari tentang hal tersebut. Kenapa kita yang beragama Islam itu lebih, atau kita yang beragama lah gitu ya di Indonesia, terutama di Islam itu kok kecenderungan kesehatan mentalnya jauh lebih kuat dibandingkan yang tidak, contohnya di negara Jepang tadi atau Korea itu juga sama. Nah, apa kaitannya dengan psikologi kesehatan mental gitu? Ini sangat berkaitan dengan sehat secara holistik atau sehat secara menyeluruh, sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara religius. Kan sehat itu mencakup 3 itu, fisik, mental, dan religius. Nah, itu dulu yang pertama. Jadi dia lebih seimbang sehingga membuat kesehatan mentalnya jauh lebih baik. Nah, kalau bicara psikologi Islam, yang kita lakukan kayak misalnya berdoa, itu kan seperti kita berkomunikasi, bisa curhatin gitu, atau konseling apapun gitu, menyampaikan apapun dengan Tuhan kita kan gitu. Terus kemudian itu membuat kita merasa nyaman. Nah, secara psikologis
lebih baik dong. Kita misalnya berdoa itu kan hope, harapan kan. Apalagi kita yakin doa yang kita ucapkan itu pasti terkabul. Nah itu kan positive thinking, membuat kita merasa tidak sendiri. Terus kemudian kita merasa bahwa kita tuh di backup dengan yang sangat luar biasa. Jadi jauh lebih nyaman, sehat juga dong secara mental pada akhirnya. Dan kebetulan tentang doa, saya tuh riset tentang doa itu 7 tahun dari 2012 sampai 2019. Ada risetnya ya? Ada, saya sudah presentasikan di forum internasional juga gitu. Bahwa doa itu juga menenangkan, bukan cuma kita, tapi orang yang kita doakan. Betul. Riset pertama saya tahun 2012 itu atasan dan bawahan bank Sekalsel. Bank tertentu, Sekalsel. Atasan dan bawahan. Saya mendoakan atasan saya tanpa dia tahu. Itu ternyata berdampak terhadap kualitas interaksi atasan dan bawahannya gitu. Berdua. Riset saya yang kedua, saya mendoakan atasan itu mendengar doa saya. Mendengar, maksudnya saya ngomong keras gitu. Itu tingkatannya lebih tinggi. Dan yang ketiga, riset saya itu atasan yang tadi saya doakan, dia mendoakan saya balik, tapi saya mendengar. Nah itu yang tertinggi dampaknya terhadap kualitas interaksi. Nah jadi doa itu sendiri tuh ternyata terapi psikologi Islam, sholat, zikir. Saya hampir setiap bulan itu rutin ke lapas di Banjarmasin. Terus beberapa tahun lalu juga rutin setiap bulan ke lapas narkoba dan lain-lain. Itu yang kita lakukan, terapi zikir. Hanya satu kata aja, tapi penyebutannya kita kombinasikan dengan penelitian yang berkaitan dengan getaran gitu. Nah itu ternyata membuat lebih tenang. Terus menurut sipir-sipirnya mereka tidur lebih nyenyak karena merasa ringan tadi, nyaman gitu, dan seterusnya. Kemudian puasa, konseling Qurani ini juga saya pernah riset gitu di waktu masih di Jogja maupun di sini. Jadi kita menyampaikan apa permasalahan kita dalam kondisi yang suci gitu ya, menggunakan Al-Qur'an. Terus ada tata caranya di situ, seperti kita berinteraksi dengan Allah melalui media Al-Qur'an tadi, tapi dalam kondisi suci gitu ya. Nah itu juga sangat ngebantu. Mengaji pun itu juga kalau kita lihat dari keilmuan yang lain gitu, itu membuat diri kita dan sekitar kita tuh menjadi positif gitu. Nah itu berpengaruh juga ke kondisi mental kita. Jadi itu yang membuat kenapa kok jadi lebih sehat sih secara mental dibandingkan mereka yang tidak beragama atau seperti di negara yang tadi kita sebutkan. Mereka siapa backupnya? Mereka sih ke mana? Mungkin nggak bisa nih cerita ke rekan kerja atau ke pasangan atau kemana. Kalau kita kan masih punya yang maha besar gitu untuk diajak berinteraksi gitu. Apalagi memang di negara yang abang sebutkan tadi memang masyarakatnya memang sebagian besar individualis, Bu ya. Betul. Jadi memang mereka kalau ada masalah ya mereka berusaha menyelesaikan sendiri gitu. Tidak ada tempat untuk bercerita dan lain sebagainya. Dan seringnya tidak diselesaikan. Akhirnya berujung kepada hal yang tidak seharusnya. Ibu ada benang merahnya nggak sih tadi? Dan ya masalah konsep doa, sholat dan seterusnya. Orang yang memiliki tingkat stres yang tinggi itu punya jarak dengan Tuhannya, atau kemudian jauh dari Tuhannya. Ada nggak Bu benang merahnya? Sejauh saya berpraktek dan mempelajari, itu memang saling berkaitan, tapi dua hal yang berbeda. Nah, kadang kita merasa bahwa kita trauma akan sesuatu, lalu orang nyebutnya kamu sih kurang beribadah. Padahal itu dua hal yang berbeda. Aduh, aku stres gitu kan, misalnya nih lagi numpuk kerjaan, terus kerjaan yang jadi tanggung jawab saya ternyata gagal gitu.
terus kita stres, wah dia nih kurang bersyukur, nggak ada hubungannya gitu. Ya kan, kamu kurang berdoa bang, kamu jauh sih kamu sama Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Balik lagi, itu ibaratnya sama kayak bilang Anda batuk, kamu kurang bersyukur, kan makanya kamu batuk. Nah itu kan sebenarnya dua hal yang berbeda kan. Jadi kalau ditarik benang merahnya, religiusitas itu dapat, jika tepat, dapat membantu meningkatkan kesehatan mental. Tapi ketika kita sedang tidak baik kondisi mentalnya, bukan berarti spiritual kita tuh buruk gitu. Nah, jadi kayaknya yang saya bisa sampaikan benang merahnya gitu. Karena ketiganya ini juga saling berkaitan. Sama halnya misalnya kita kurang sehat secara mental gitu, disarankan olahraga yang teratur. Kenapa? Hubungannya apa gitu? Karena dengan olahraga teratur itu keluar zat-zat atau hormon yang membahagiakan, sehingga hormon kortisol yang memicu stres itu hilang atau berkurang. Nah, sama kayak tadi, orang yang gak sehat secara mental lebih banyak berdoa dan seterusnya. Supaya apa? Supaya dia lebih tenang, supaya dia ada hope-nya itu gitu, dan merasa lebih baik lagi gitu. Jadi saling berkaitan tapi tidak sebab akibat gitu bentuknya. Gitu. Seru ya? Seru. Saya masih banyak pertanyaan sebenarnya. Durasinya berapa ini? Udah berapa teman-teman? 1 jam ya? Nah, sudah 1 jam. Mungkin pertanyaan mumpung muncul di kepala saya, Bu. Pernah menangani kasus mahasiswa yang mungkin terjebak dalam situasi dia sedang menyelesaikan tugas akhir, mungkin pernah nggak, Bu? Banyak, Bu ya. Dari banyak kampus juga, banyak sekali. Dan ceritanya biasanya entah dari dosen, entah masalah dia sendiri, Bu ya. Nah ini saya mau agak sedikit mundur, Bang, menanyakan mundur sebelum lahir. masa kecil gitu. Oke. Sekarang ini kan kita tidak bisa terlepas dari yang namanya gadget, Bu ya. Kalau misalnya sejak kecil orang tuanya itu sudah membiasakan kepada si anak, tapi dengan pola yang tidak teratur gitu, membiasakan si anak itu untuk bermain gadget, apakah nanti ketika saat dia dewasa itu akan mempengaruhi dari segi kesehatan mentalnya sebenarnya, Bu? Karena kan beberapa kasus juga yang saya baca, ada beberapa anak yang karena dia udah kecanduan terhadap gadget, akhirnya sangat susah untuk dikontrol gitu. Kalau bahasanya itu apa ya? Kalau dia udah marah-marah itu apa namanya? Tantrum, Bu, akhirnya. Itu bagaimana, Bu? Iya, karena itu kan kecanduan. Gitu. Semua yang candu itu sama. Semua kecanduan itu sama. Kecanduan gadget itu juga sama. Kecanduan itu dia akan membuat pipa-pipa di otak kita tuh menutup. Pipa yang tadinya untuk mengeluarkan zat atau hormon yang mirip dengan morfin, sehingga membuat merasa bahagia, tenang, tentram, damai, bisa merasa dicintai, bisa merasa mencintai, bisa merasa disayangi dan bisa menyayangi juga. Itu ketutup karena ada zat yang dikeluarkan melalui adiktif tadi atau kecanduan. Nah, sehingga karena pipa ketutup, dia nggak bisa ngerasain itu kecuali dia main gadget lagi. Nah, sehingga dia tantrum lah, karena anak kecil kan nggak bisa menyampaikan atau berkelit atau bernegosiasi atau bersiasat seperti orang dewasa gitu. Nah, jadi munculnya dia tantrum, karena kalau dengan tantrum dia teriak-teriak, guling-guling kemana-mana, jadi perhatian dan dituluskan gitu apa maunya gitu. Tapi ada satu hal yang boleh bikin candu, Bu. Apa tuh? Kopi, Bu. Seperti yang kita minum hari ini. Ya, kopi. Tapi kopi. Kalau ini candu positif ini. Oh ya, betul. Kemudian Ibu, pertanyaan terakhir. Jangan terakhir, Mbak. Saya masih ada tadi satu. Seru banget ya. Panjang teman-teman, panjang. Ini curhat pribadi sih, Bu, sebenarnya. Ya boleh dibilang begitulah. Kalau dari saya pertanyaan terakhir, Bu ya. Ya. Ini tips saja, mungkin berbagi untuk bisa menjaga kesehatan mental bagi sahabat positif di luar sana, agar kita tetap waras di zaman yang sudah tidak baik-baik saja. Nah, bagaimana, Bu, tipsnya? Yang pertama, kenali dan pahami diri sendiri. Itu penting. Kenapa? Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa mengenali diri kita sebaik kita sendiri.
gitu. Kalau sampai ada orang lain yang mengenali diri kita lebih baik dari kita, berarti kita udah parah banget dah tuh. Segera minta bantuan. Gitu ya, minta bantuan supaya dibantu. Nah, itu yang pertama, kenali dan pahami diri sendiri dulu. Terus yang kedua, biasakan untuk tidak terlalu berekspektasi terhadap apapun dan siapapun. Karena ekspektasi itu seringkali mempengaruhi kita terhadap banyak hal, membuat kita gampang kecewa, terluka dan seterusnya. Padahal sebenarnya kita sendiri yang menciptakan itu gitu. Kenapa kita harus berekspektasi atau berharap pada orang lain? Sementara orang lain itu di luar kontrol kita. Ya kan? Kecuali orang itu robot yang kita bisa kendalikan pakai remote. Oke lah, ini kan enggak, even itu orang terdekat kita gitu. Jadi turunkan ekspektasi. Bukan cuma pada orang lain ya, tapi pada diri sendiri. Kita juga harus ingat, kita tuh kan belajar. Manusia tuh belajar. Jadi kita boleh menentukan target, tapi tidak terlalu berekspektasi pada itu gitu. Dapat syukur, nggak dapat sudah, perbaiki lagi. Segitu aja gitu, cukup. Dan yang ketiga, karena saya juga psikologi Islam, jadi selalu dekat supaya kita sadar bahwa kita tuh nggak sendiri dan kita tuh punya tempat bersandar, bergantung, meminta, yang selalu ada, dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita sendiri. Bergantung satu-satunya, meminta satu-satunya. Jadi kita tuh kecil, lemah, tapi kita punya yang maha besar gitu. Jadi tenang aja lah gitu. Terus yang keempat tipsnya mungkin adalah selalu evaluasi diri terutama. Kenapa? Supaya kita tetap ingat dan tahu batasan-batasan di tengah kondisi yang sedang tidak baik-baik saja ini. Gitu. Luar biasa. Baik, teman-teman, sahabat positif, tim juga sudah mengingatkan, kita syuting sudah kurang lebih selama 1 jam. Ibu masih ada yang mau disampaikan kepada para pendengar kita? Pas banget ini. Pokoknya ini podcast isinya daging wagyu semua ini. Daging wagyu semua teman-teman. Baik, sahabat positif dimanapun berada, kita tadi banyak sekali membahas masalah kesehatan mental. Nanti secara poin per poin nanti akan diupload oleh teman-teman tim kita di Instagram dan juga di YouTube. Saya tidak bisa menyimpulkan secara spesifik, tapi teman-teman tonton saja. Isi videonya sangat daging sekali. Sebenarnya ada beberapa poin juga yang isinya curhatan pribadi. Mudah-mudahan nanti apa yang kita diskusikan di sini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman pendengar semuanya. Sebagai penutup, saya akan tutup dengan pantun yang cukup sederhana. Enggak, Pak. Oh, bukan pantun psikologi. Pantun yang cukup sederhana sekali. Ikan haruan dalam tapih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.